Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kaya, Maha mengatur setiap rezeki, dan Maha menjawab setiap doa hambanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya, petunjuk yang membuka jalan hidup penuh keberkahan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merenung dalam hening malam, kenapa hidup kita masih serba pas-pasan, padahal kita sudah banting tulang, keringat sudah bercucuran, bahkan air mata pun sudah tak bisa dibendung. Tapi tetap saja, masalah demi masalah datang silih berganti. Gaji pas-pasan, usaha tak kunjung maju, hutang terus menghantui, dan seolah-olah pintu rezeki tertutup rapat. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, apakah Allah tidak melihat jerih? Kenapa hidup orang lain mengalir deras rezekinya, sedangkan aku harus menahan lapar? Saudaraku, ketahuilah bahwa dalam Islam, setiap kesulitan selalu punya jalan keluar. Dan jalan itu seringkali datang bukan dari apa yang terlihat, tapi dari apa yang tersembunyi. Amal hati, doa, dan dizikir bukan sekadar usaha lahir, tapi juga usaha batin. Dan salah satu waktu terbaik untuk membuka tabir pertolongan Allah adalah di malam Jumat. Malam Jumat bukan malam biasa. Ia adalah malam yang dipilih Rasulullah untuk memperbanyak ibadah, malam yang menjadi pintu keberkahan bagi para pencari ampunan dan rezeki, malam yang dibukakan pintu langit untuk doa-doa yang tulus. Maka saudaraku, jangan sia-siakan malam Jumat ini, karena bisa jadi malam ini adalah malam yang mengubah hidup Anda. Bisa jadi malam ini uang datang tanpa diminta. Bisa jadi malam ini hutang Anda lunas tanpa tahu dari mana jalannya. Dan bisa jadi malam ini kekayaan datang dengan berkah dan keridaan dari Allah. Dengan apa? Dengan zikir. Bukan dizikir panjang, bukan dizikir rumit, hanya dibaca 3 kali. Insya Allah akan kita bahas bersama apa zikir itu, bagaimana cara mengamalkannya, dan bagaimana agar hidup kita berubah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kisah nyata seorang lelaki sederhana asal Jawa Tengah. Ia dulunya pengusaha kecil, menjual barang kelontong di pasar. Namun badai kehidupan datang bertubi-tubi, usahanya hancur, barang dagangan rusak, dan hutang menumpuk hingga puluhan juta. Tak hanya itu, rumah tangganya pun mulai goyah karena beban ekonomi yang tak tertanggungkan. Hidupnya terasa gelap, seperti tidak ada jalan keluar. Suatu malam Jumat, saat semua orang di rumah tertidur, ia bangkit dari kesedihan. Air mata menetes saat ia mengambil air wudhu. Di kamar yang sederhana, ia menengadahkan tangan dan bersujud di atas sajadah tua dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. Ia membaca sebuah zikir yang ia dengar dari seorang ustadz di radio. Ya Ganiyu, ya Makni, wahai Zat yang Maha Kaya, wahai Zat yang Maha memberi kekayaan. Zikir itu ia ulang sebanyak 3 kali saja, tapi dengan tangisan, keikhlasan, dan harapan sepenuh hati. Ia tidak minta kekayaan berlimpah. Ia hanya ingin Allah cukupkan kebutuhannya dan lunaskan hutangnya. Ia tahu manusia tidak bisa membantu kalau Allah tidak menggerakkan hatinya. Maka ia pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dan benar, keajaiban mulai terjadi. Keesokan harinya, tanpa diduga, ada teman lamanya yang dulu pernah dibantu tiba-tiba menghubungi dan mentransfer uang untuk membantunya melunasi sebagian besar hutangnya. Bukan pinjaman tapi pemberian ikhlas.
2 hari kemudian, tetangganya menawarkan kerjasama dalam usaha baru tanpa modal. Pintu-pintu rezeki mulai terbuka satu demi satu tanpa ia kejar. Tanpa ia minta, semua datang sendiri, seolah ditarik oleh magnet langit. Dalam hitungan minggu, hidupnya berubah total. Ia bisa bayar hutang, menghidupi keluarga, bahkan mulai bersedekah kepada sesama. Apa rahasianya? Bukan sihir, bukan ilmu pesugihan, tapi kekuatan di zikir, keyakinan dan hati yang berserah penuh kepada Allah. Di zikir yang tampak sederhana, tapi diiringi hati yang penuh tawakal dan kejujuran. Kisah ini bukan dongeng, ini nyata, dan banyak yang mengalami keajaiban serupa. Karena itu, malam Jumat ini, jangan biarkan berlalu begitu saja. Baca zikir itu dengan niat yang benar. Insya Allah, rezeki akan datang tanpa diminta, hutang akan lunas tanpa dijemput, dan kekayaan akan hadir tanpa disangka-sangka. Itulah janji Allah bagi hamba yang sabar, ikhlas, dan yakin. Zikir ini bukan sekadar lantunan lisan. Ia adalah pernyataan tauhid dan kebergantungan mutlak kita kepada Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan, Ya Aganiyu, Ya Amahni, ia sedang menyampaikan dengan jujur, Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Aku miskin di hadapanmu. Engkaulah satu-satunya sumber kecukupan dan kekayaan. Di zikir ini menghapus kesombongan, memupus ketergantungan pada makhluk, dan mengangkat keyakinan kita hanya kepada Zat yang Maha Kuasa. Banyak ulama salaf terdahulu yang menjadikan zikir ini sebagai wirid harian mereka, karena mereka tahu kunci dunia dan akhirat bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah semata. Bokin Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, siapa yang mendekat kepada Al-Ghani, maka dunia akan datang dalam keadaan hina di bawah kakinya. Artinya, bila kita benar-benar dekat dengan Allah yang Maha Kaya, maka dunia termasuk harta, rezeki, dan jabatan akan mengikuti. Bukan sebaliknya. Yang membuat zikir ini istimewa adalah kesederhanaannya. Tidak butuh waktu lama. Tidak alat khusus. Bahkan hanya dengan bibir yang bergerak pelan dan hati yang tunduk, zikir ini bisa dilakukan. Namun, dampaknya bisa sangat luar biasa, mengubah hidup dari miskin menjadi cukup, dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang. Karena siapa yang menyebut nama Allah dengan benar, maka Allah akan menyebut namanya pula dengan penuh kemuliaan. Dan jangan lupa, zikir ini adalah bagian dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang agung. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Quran Surah Al-Araf ayat 180. Dengan ayat ini, kita paham bahwa menyebut nama Al-Ghani dan Al-Maghni bukan hanya zikir, tapi juga doa yang mustajab. Kita sedang memanggil sifat-sifat Allah yang paling sesuai dengan hajat kita, yaitu ingin dicukupkan dan diberi kelimpahan rezeki. Namun ingat, keberhasilan di zikir ini bukan hanya pada jumlah bacaan, melainkan pada kualitas hati saat mengucapkannya. Maka, ketika Anda membaca Ya Aganiyu Ya Mahni, pastikan hati Anda hadir. Bayangkan seolah Anda sedang mengetuk pintu surga dengan penuh harap, menunggu kemurahan Allah dibuka malam itu juga. Allah tidak melihat berapa kali Anda membaca, tapi seberapa tulus permohonan Anda. Zikir ini menjadi sangat ampuh ketika dibaca dengan istiqomah, bukan sekali dua kali lalu ditinggal. Karena dalam istiqomah itulah Allah melihat kesungguhan kita, dan Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang terus mengetuk, terus berharap,
dan terus menggantungkan rezekinya hanya kepada Nia, maka jangan ragu. Mulailah malam Jumat ini dan buktikan sendiri bagaimana Allah mengatur jalan keluar untuk Anda dengan karunia yang ajaib. Saudaraku, malam Jumat adalah waktu istimewa yang penuh keberkahan. Rasulullah bersabda bahwa malam Jumat adalah penghulu segala malam, tempat di mana amal dilipat gandakan dan doa lebih mudah diijabah. Maka, jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Gunakan waktu ini untuk mengamalkan zikir singkat, namun sangat dahsyat ini. Ya Ganiyu, ya Magni. Bukan banyaknya jumlah bacaan yang jadi penentu, tetapi kehadiran hati dan keyakinan kepada Allah yang menjadi kunci utama. Langkah pertama, setelah salat Isya, berwudulah dengan sempurna. Duduk dengan tenang di tempat yang suci, di kamar, musola rumah, atau tempat yang paling nyaman untuk Anda. Hadirkan ketenangan jiwa dan suasana khusyuk. Matikan televisi, redupkan cahaya jika perlu, dan jauhkan diri dari gangguan. Karena di zikir yang paling berpengaruh adalah di zikir yang dibaca dalam suasana yang hening dan hati yang benar-benar sedang berserah. Kemudian niatkan dalam hati bahwa Anda membaca zikir ini bukan hanya karena ingin kaya atau dilunasi hutang semata, tetapi lebih dari itu karena Anda sadar Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Bacalah dengan ikhlas, dengan kesadaran bahwa segala bentuk kekurangan, kesempitan, dan kesusahan hanya bisa diangkat oleh Allah. Jangan sampai di zikir kita hampa, karena niatnya hanya mengejar dunia tanpa menyertakan harapan kepada keridhaannya. Lalu, ucapkan zikirnya, Ya Ganiyu, Ya Magni, ulangi sebanyak 3 kali saja. Tetapi bacalah dengan perlahan, penuh rasa harap dan takut. Rasakan maknanya. Wahai Zat yang Maha Kaya, wahai Zat yang memberi kekayaan. Bayangkan bahwa setiap kata yang Anda ucapkan sedang naik ke langit, mengetuk pintu rahmat Allah. Jangan terburu-buru. Meskipun hanya 3 kali, kekuatan zikir itu ada pada kekhusyukan, bukan kuantitas. Setelah selesai, angkat kedua tangan Anda, seperti seorang pengemis yang sedang sangat membutuhkan. Ucapkan doa sepenuh hati, Ya Allah, cukupkan aku dari segala kekurangan. Lunaskan semua hutang-hutangku, lapangkan rezekiku, dan limpahkan kepadaku kekayaan yang Engkau ridhoi, bukan yang menyesatkan. Ulangi permohonan itu dengan sepenuh jiwa. Jangan malu untuk menangis, karena air mata saat berdoa adalah bukti bahwa hati kita hadir, dan Allah sangat mencintai doa yang datang dari hati yang remuk dan penuh kejujuran. Terakhir, setelah berdoa, berserahlah kepada Allah sepenuhnya. Jangan risau kapan pertolongan akan datang, karena tugas kita hanya memohon dengan sungguh-sungguh. Pertolongan Allah selalu datang tepat waktu, tidak pernah lebih cepat atau lebih lambat. Dan seringkali, rezeki yang datang dari zikir ini bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk ide, solusi, kemudahan. Bahkan orang-orang yang Allah kirim sebagai jalan rezeki. Maka teruslah istiqomah dan jadikan zikir ini sebagai amalan rutin di malam Jumat Anda. Saudaraku yang dirahmati Allah, zikir bukanlah jampi. Ia bukan mantra yang bisa otomatis bekerja tanpa hati yang hidup. Zikir adalah ibadah hati, lisan, dan jiwa yang terhubung langsung kepada Allah. Oleh karena itu, tidak semua orang yang berzikir
akan langsung mendapatkan efeknya. Kecuali jika di zikir itu dibaca dengan sirat-sirat tertentu yang disukai Allah, maka kita harus memahami, bukan asal baca, tapi bagaimana cara kita membacanya. Yang pertama adalah khusyuknya hati. Allah tidak menerima bacaan zikir dari lisan yang sibuk, sementara hati melayang kemana-mana. Zikir yang paling kuat adalah zikir yang muncul dari hati yang hadir, hati yang merasa kecil di hadapan Allah, hati yang menangis dalam diam, dan hati yang benar-benar sadar bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat berharap. Tanpa hati yang khusyuk, dizikir hanya akan jadi rutinitas kosong tanpa makna. Yang kedua, lidah harus jujur. Maksudnya, saat kita membaca Ya Ganiu Ya Makni, kita benar-benar yakin bahwa hanya Allah yang Maha Kaya dan Maha Memberi. Jangan sampai lisan kita berkata, Ya Allah, beri aku rezeki, tapi di dalam hati kita lebih percaya pada bantuan manusia, jabatan, atau harta. Allah hanya menerima zikir dari lisan yang sesuai dengan isi hati, bukan dari mereka yang pura-pura pasrah, tapi sebenarnya bergantung pada dunia. Ketiga, keyakinan harus bulat dan total. Jangan ragu ketika berzikir. Jangan ada setitik pun keraguan bahwa Allah bisa mengubah keadaan. Ingat, Allah tidak menyukai hamba yang ragu terhadap janjinya. Firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Bagi orang-orang yang bertakwa, kalau kita yakin pada manusia bisa memberi, maka lebih wajib kita yakin bahwa Allah lebih bisa memberi dari siapapun. Maka di zikir yang disertai keyakinan akan naik ke langit dan kembali sebagai jawaban. Syarat keempat, makanan dan rezeki yang kita miliki harus halal. Sebab di zikir dan doa yang dibaca oleh orang yang makan dari hasil haram akan tertahan di langit. Rasulullah bersabda, bagaimana doanya dikabulkan sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dari hasil yang haram? Hadis riwayat Muslim. Maka sebelum berzikir minta rezeki, bersihkan dulu sumber rezeki. Kira, jika ingin hasil zikir luar biasa, maka jauhi segala yang mendatangkan kemurkaan Allah. Terakhir, sholat wajib harus ditegakkan. Jangan berharap di zikir bisa mengangkat rezeki, kalau salat 5 waktu saja masih ditinggal. Di zikir adalah penyempurna sholat, bukan pengganti sholat. Jika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Maka, jadikan di zikir ini sebagai pelengkap dari ibadah utama, bukan pengganti. Sebab Allah tidak akan memberi kekayaan kepada hamba yang melalaikan kewajiban. Karena kekayaan tanpa taat hanya akan menjadi istidraj, ujian yang menyesatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah semua yang kita pelajari malam ini tentang keutamaan di zikir, kisah nyata, tata cara, dan syaratnya, sekarang tibalah saatnya bukan hanya mendengar, tapi bertindak. Jangan tunggu hidup sempurna untuk mulai berzikir. Justru di zikir itu adalah langkah awal untuk menyempurnakan hidup. Jangan menunggu kaya untuk dekat dengan Allah, tapi dekatlah kepada Allah. Niscaya Dialah yang akan menjadikanmu kaya dengan karunia yang penuh keajaiban. Ingatlah, perubahan besar dalam hidup kadang hanya dimulai dari satu langkah kecil. Dan malam ini, langkah kecil itu adalah membaca Ya Ganiyu Ya Makni sebanyak 3 kali dengan hati yang penuh keyakinan. Hanya 3 kali, tapi bila dibaca dengan iman yang kuat, di zikir ini bisa menjadi kunci yang membuka pintu rezeki yang selama ini terkunci rapat. Jangan tunda, jangan remehkan, karena bisa jadi ini malam terakhir
kita mendapat kesempatan untuk mengetuk pintu langit. Berapa banyak orang yang baru satu kali berzikir tapi langsung diberi jalan keluar. Berapa banyak pula orang yang bertahun-tahun bekerja keras namun tetap terbelit hutang karena lupa berzikir dan berdoa. Karena itu, malam ini bukan hanya tentang zikir, tapi tentang penyerahan diri yang utuh kepada Allah. Bila kita memohon pada manusia, bisa ditolak. Tapi bila kita memohon pada Allah, tak ada yang tak mungkin. Yang penting, kita mulai, kita amalkan. Saudaraku, jika Anda menginginkan uang datang tanpa diminta, hutang lunas tanpa dikejar, dan kekayaan datang dengan berkah, jangan ragu untuk mengamalkan zikir ini. Tidak butuh alat, tidak butuh biaya, hanya butuh hati yang pasrah dan keyakinan yang penuh. Allah Maha Tahu siapa yang benar-benar berharap dan siapa yang hanya berpura-pura. Maka malam ini, buktikan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin berubah dan dibantu olehnya. Bayangkan, jika karena dizikir ini, hidup Anda berubah. Bayangkan, hutang lunas dalam hitungan hari. Bayangkan, jika pintu rezeki terbuka dan Anda menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Bukankah itu semua yang kita cari selama ini? Maka, jangan ragu, ambil air wudhu, duduk tenang, dan bacalah zikir itu sekarang juga. Biar Allah yang bekerja, biar Allah yang atur semuanya. Karena jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi karunia-Nya. Malam Jumat ini adalah milik Anda. Jadikan ia malam awal dari hidup yang penuh keberkahan. Baca zikir ini dengan yakin, ya Ganiyu, ya Magni, 3 kali. Dengan hati yang penuh harap. Semoga Allah menjadikan malam ini malam perubahan besar dalam hidup Anda. Rezeki deras, hutang lunas, hidup tenang, dan kekayaan datang dengan cara yang halal dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.